Isi artikel ini adalah apa yang dilihat oleh mata ketiga seorang spiritual, kita sebut seorang kultivator, karena tingkat setiap orang sangat terbatas. Maka apa yang ia lihat juga seperti sehelai daun dalam pepohonan. Sejarah telah berjalan sampai titik terakhir. Tidak peduli apakah manusia ingin atau tidak, semua tak terhindar, semua akan kembali kepada Tuhan. Ini sudah suatu kepastian. Orang beriman dirinya dapat memahami. Orang yang tidak percaya Tuhan akan jadikan cerita ini sebagai mitos untuk menumbuhkan temperamennya. Pada video sebelumnya sudah disajikan bahwa ketika Mark menulis kata Partai Komunis di dunia, naga merah besar dan banyak utusannya yang dipenjara di neraka melarikan diri dari jurang maut neraka. Saat itu ruang dimensi tempat naga merah besar berada adalah daratan yang sepadan dengan tingkat terendah dalam Triloka. Menurut tradisi Tiongkok, langit ini adalah langit yang dikendalikan oleh Kaisar Langit. Daratan mirip dengan daratan tempat Raja Kera atau Sun Gukong, seperti yang disebutkan dalam perjalanan ke barat. Langit ini termasuk tingkat dalam Triloka yang secara langsung mempengaruhi ruang dimensi manusia. Naga merah besar membawa utusannya di suatu tempat di dunia ini, mengumpulkan banyak monster dan hantu yang menjatuhkan dan membangun sebuah kota yang temboknya sangat mirip dengan kota-kota Tiongkok kuno. Kaisar Langit juga mengirim banyak tentara surgawi untuk menyerang kota naga merah besar. Salah satu prajurit terkemuka memiliki 3 mata di wajahnya, mirip seperti Dewa Erlangsen dalam mitos dan legenda Tiongkok. Pertarungan antara prajurit surgawi dan naga merah besar juga sangat tragis di dimensi lain, dan akhirnya naga merah besar berhasil ditangkap. Dari gulungan 7 meterai kita dapat melihat bahwa masih ada sebuah pengadilan terhadap naga merah besar di langit pada saat itu. Kaisar Langit duduk di singgasana. Ketika naga merah besar itu akan diadili dan dihancurkan, Dewa Barat muncul di langit. Dia berpakaian putih dan berkilau keemasan, memegang kotak emas dengan kop surat emas di dalamnya dan menyerahkannya kepada Kaisar Langit. Dari gulungan 7 segel terlihat setelah Kaisar membaca surat itu, dia memberikan naga merah besar itu kepada dewa tersebut, dan dewa itu tidak segera melepaskan naga merah besar itu, tetapi membawanya langsung ke lapangan Tiananmen di Beijing. Pada ruang dimensi lain yang sesuai dengan lokasi itu adalah sebuah gunung. Ada ruang terbuka yang menonjol di tengah gunung. Di sana ada sebuah rumah yang sangat kecil, seperti rumah dengan atap di Tiongkok kuno. Ada dewa penjaga di sekitar rumah itu. Tugas mereka adalah menahan naga merah besar di sana agar tidak bisa melarikan diri dari sana. Pada saat itu yang sepadan dengan dunia manusia adalah saat manifesto komunis ditulis. Wahyu Alkitab menulis, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas 7 kepalanya ada 7 mahkota. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu dan orang-orang masih belum dapat memahami maknanya secara spesifik. Dari gulungan 7 meterai kultivator tersebut melihat bahwa ketika naga merah besar dari tingkat di mana ia dilahirkan, ia ditangkap oleh para dewa dan dibawa dari tingkat demi tingkat ke Triloka. Sejarahnya yang dilalui adalah sangat panjang, jauh melampaui kemampuan yang dapat ditahan oleh naga merah besar sebagai suatu jiwa kehidupan. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, naga merah besar terlahir kembali berkali-kali karena penuaan, dan penampilan setelah kelahiran kembali berbeda dari sebelumnya. Dari gulungan kitab 7 meterai dapat terlihat bahwa ketika ia diburu hingga dekat Triloka, penampilannya bukanlah seekor naga, tetapi adalah tubuh panjang naga merah timur dengan 7 kepala. 7 kepala ini agak aneh, tidak ada leher di bawah setiap kepala. Itu sama dengan di atas sebuah leher naga tumbuh 7 kepala yang saling berdekatan. Di tengah 2 kepala bersebelahan, 5 lainnya tumbuh dekat erat dengan 2 kepala di tengah. Ada 1 mahkota di setiap kepala, ada 2 tanduk di belakang masing-masing dari 5 kepala. Oleh sebab itu, kitab Wahyu mengatakan 7 kepala dan 10 tanduk dan 7 mahkota di 7 kepala. Naga merah besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk ini sudah sangat tua ketika mendekati Triloka dan diburu oleh para dewa surga di belakangnya. Dari gulungan 7 meterai dapat terlihat naga merah besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk terlahir kembali sebagai 3 telur naga
2 di antaranya ditemukan oleh para dewa dan 1 telur lainnya dilindungi secara khusus untuk memasuki Triloka dan menjadi bentuk seekor naga biasa seperti yang dilukiskan dalam buku kuno Tiongkok. Naga merah besar inilah yang kemudian dikalahkan oleh Michael di Triloka dan kemudian memicu bencana merah ratusan tahun di dunia. Naga merah besar yang ditahan di lapangan Tiananmen di Beijing itu penuh dengan kebencian yang hendak menghancurkan segalanya. Sumber asal-usulnya diciptakan pada tingkat yang sangat tinggi. Ia tidak ditolerir oleh tingkat demi tingkat dalam semesta dan ruang dimensi. Dewa pada tingkat demi tingkat dan ruang dimensi yang berbeda di setiap tingkat ingin menghancurkannya. Tetapi karena naga merah besar itu sengaja diciptakan untuk manusia di bumi, itu dipersiapkan untuk ujian di akhir bencana. Jadi ketika ia berada dalam bahaya di tingkat demi tingkat yang berbeda dan akan dihancurkan, maka akan ada 1 dewa yang muncul untuk melindunginya dari kehancuran. Dari tingkat tinggi hingga tingkat rendah, naga merah besar selalu berada dalam bahaya dihancurkan dan selalu dalam keadaan melarikan diri dari ancaman jiwanya. Ketika ia datang ke Triloka, dia dijatuhkan serta dikurung di jurang maut di neraka selama ribuan tahun. Setelah ia berhasil melarikan diri, dia ditangkap lagi oleh Kaisar Langit dan kemudian dipenjarakan oleh dewa di rumah kecil ini. Tubuh naga merah besar penuh dengan kebencian di semua tingkat sejak ia diciptakan dari tingkat tertinggi hingga ke dunia manusia. Oleh karena itu, kitab Wahyu mengatakan, "Hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Pada saat itu, terlihat dari gulungan 7 materai bahwa naga merah besar itu membelah tubuhnya menjadi 2. 1 di rumah kecil di ruang dimensi lain yang sepadan dengan lapangan Tiananmen menunggu kesempatan, dan yang 1 lagi datang ke barat. Dari gulungan 7 materai, dapat terlihat bahwa tempat yang dilewati oleh naga merah besar yang datang ke barat, bila direfleksikan ke dunia manusia, adalah gelombang gerakan komunis atau pembentukan rezim di ruang dimensi manusia, serta kebencian terhadap segala makhluk kehidupan yang berasal dari naga merah besar, hingga menyebabkan manusia masyarakat terjebak dalam kubangan lumpur dan lubang api. Naga merah besar datang ke Jerman, yaitu tempat Mark dilahirkan. Tetapi raja bangsa Jerman di langit itu istimewa, dan dia berbeda dari dewa yang kita pahami sebagai manusia. Ketika naga merah besar datang ke Jerman, raja bangsa Jerman tidak memberinya kesempatan untuk bernafas dan segera memimpin pasukannya untuk mengepungnya, dan naga merah besar terpaksa melarikan diri ke Perancis. Penampakan raja Jerman yang muncul ke dunia mirip dengan sosok yang sangat kontroversial di Jerman. Segera setelah raja ini mengusir naga merah besar, raja ini juga berinkarnasi dari langit ke Jerman, melanjutkan apa yang akan dia lakukan dengan cara yang tidak biasa dimengerti manusia, menciptakan kejahatan dalam masyarakat manusia yang tidak dapat diterima dari sudut pandang manusia. Padahal kalau dilihat dari akar negara Jerman ini, negara ini merupakan musuh naga merah besar. Namun karena pengaturan gulungan 7 materai, Mark harus tampil di Jerman. Gulungan 7 materai sangat luar biasa. Saat orang menonton film, jika Anda maju cepat, yang kita lihat adalah bidikan lensa dengan cepat melewati. Tetapi menonton gulungan 7 materai berbeda. Jika Anda ingin melihat dengan cepat melalui cara menayangkan film, ia akan memadatkan konten maju dengan cepat untuk Anda melihatnya. Misalnya ketika naga merah besar datang ke Jerman, hal pertama tayangan yang diperlihatkan oleh gulungan 7 materai kepada kultivator. Raja Jerman menendang dengan keras agar naga merah besar itu bisa keluar dari Jerman. Tetapi jika sang kultivator ingin memperlambat, maka gulungan 7 materai akan menampakkan hal-hal konkret. Maka Anda akan melihat bahwa tendangan sebenarnya yang sangat ganas. Raja Jerman dan naga merah besar bertempur di ruang lain, dan di ruang manusia adalah proses evolusi komunisme di Jerman dan proses penghancuran terhadap masyarakat dan jiwa kehidupan secara besar-besaran. Segera setelah naga merah besar yang ditendang oleh Raja Jerman dan tiba di Prancis, maka yang sepadan dengan itu muncul malapetaka besar Komune Paris di bumi,
Naga merah besar juga akhirnya ditendang di Perancis, namun ia tidak ditendang oleh Raja Perancis, tetapi oleh orang-orang Perancis, karena dalam gulungan 7 meterai menampakkan tayangan banyak kaki yang bersama-sama menendang naga merah besar pergi. Sang kultivator penasaran, mengapa ketika Perancis menendang naga merah besar tidak terlihat Raja bangsa Perancis? Kemana dia pergi? Dilihat dari tayangan gambar yang ditampilkan oleh 7 meterai, ternyata Perancis tidak memiliki raja pada saat itu dan rajanya telah pergi ke Amerika Serikat.